merasakan hari ini cek orang Sunda mah regreg ya, regreg teh naon ya? Tenang, tentram. Melihat anak-anak kita di panggung semua, rasanya ada suatu kebahagiaan. Tenang, damai rasanya. Tapi pas saat kita keluar dari sini, kita merasa ada suatu keprihatinan dalam kehidupan kita. Perilaku, kenakalan, anak-anak, tantangan, semuanya ada di hadapan kita. Mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini di belakang ini dalam rangka untuk memberikan sebuah ketenangan kehidupan. Insya Allah, ini anak-anak kita semua dalam rangka merajut masa depan dengan Al-Quran. Insya Allah, Pak Wabub, kita mendukung penuh program Gerbang Panca Waluya yang ditetapkan edaran dari Pak Gubernur. Cager, bager, bener, pinter, singer. Cekurang aina singer cara jadi penyanyi, cara bukan singer jadi penyanyi, bukan. Adalah aktif, calakan gitunya, nah, kreatif. Dan juga yang sudah disampaikan lebih dulu oleh Menteri, 7 kebiasaan baik. Alhamdulillah semuanya itu sudah kita lakukan di sini, dibingkai dengan Al-Quran yang akan membimbing kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Insya Allah, mohon doa restunya dari Pak Wakil Bupati. Bapak Ibu, coba Pak Babu berdiri sebentar, kita akan perkenalkan. Ini adalah salah satu dan ketua pembina Yayasan Al-Furqan. Hari ini kebanggaan buat saya. Dan terima kasih tentu saja kepada Pak Agus dan Ibu Neni khususnya yang mengundang saya secara pribadi, baik sebagai wakil bupati atau juga mungkin sebagai dewan pembina. Dan yang memberatkan saya datang ke sini karena memang saya adalah dewan pembina Yayasan Al-Furqan, gitu ya. Data itu dari 2008. Meskipun awal-awal ini saya masih pembina enggak ya, lihat ternyata akta notarisnya belum diganti-ganti, begitu ya, alhamdulillah. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, anak saya 4, 5 sebetulnya yang terakhir meninggal. Anak saya 4-empatnya alumni TKIT Al-Furqan. 4-empatnya alumni TKIT Al-Furqan. Jadi ini semua satu alumnus dengan anak saya gitu ya. Satu alumni, meskipun waktu itu kan belum ada SD ya, jadi baru TK. Alhamdulillah metode pendidikan di sini sudah tidak perlu diragukan, di bawah tangan dinginnya Pak Akom ini dan juga Bu Wajane dan seluruh sekitar para guru. Saya percaya bahwa lulusan di sini, lulusan dari baik dari TK ataupun dari SD, dari membaca Al-Qur'annya insya Allah fasih, tartil dan baik insya Allah. Dan tentu dengan tadi metodenya berbeda-beda. Kalau dulu mungkin belum umi ya, uminya kan sekarang. Dulu masih ikro, metode ikro, dan butuh memang kesabaran. Ya sabar. Untuk mengajari anak-anak kita, membimbing anak-anak kita. Jangan merasa bahwa sudah diajarkan oleh para guru, tidak perlu lagi pendampingan. Dan ini saya rasakan tentu butuh pendampingan kita semua para orang tua. Jadi Bapak Ibu menyekolahkan anak Ibu, Bapak Ibu semua di TK, di SD, itu adalah insya Allah tidak hal yang salah dan pilihan yang terbaik buat masa depan anak-anak kita semuanya. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana membimbing anak-anak kita, karena jangan sampai setelah lulus dari sini itu nyambung istilahnya. Di sini diajari akhlak yang baik, di sini diajari cara membaca Al-Quran yang baik, di luar sana godaannya lebih banyak karena tidak mondok ya, tidak boarding. Di sana juga lebih banyak lagi gaul dengan orang-orang lain, dengan mungkin saja pergaulannya jauh lebih bebas. Karena anak kita mungkin lebih banyak memegang al-handphone dibanding Al-Quran begitu ya. Nah, karena al-handphone mungkin sudah 24 jam kadang-kadang di tengah-tengah kita. Bahkan kemarin juga Pak Deddy Mulyadi, Pak Gubernur, ketika acara di Sukamandi gitu, kondisi orang tua keluarganya katakanlah mohon maaf ya, kondisi riweuh begitu, tapi tetap anaknya mah megang handphone begitu ya. Sampai diingatkan ya, gaya hidup style ini juga sangat sekarang ini mengganggu ya, lebih mengedepankan style gitu, gaya hidup tanpa melihat bahwa kondisi
ekonomi masing-masing. Tapi saya yakin di sini semua yang menyekolah anak-anaknya memang peduli bahwa anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang terbaik di masa depan, dan anak-anak kita yang ke depannya bukan hanya membanggakan dirinya, tetapi bisa membanggakan kedua orang tua, membanggakan bangsa dan negara, termasuk juga menjadi investasi akhirat kita. Ya, menjadi investasi akhirat kita, anak-anak kita nanti di yaumil kiamah, dan mereka akan mengatakan kepada Allah SWT, bersaksi bahwa mereka diajari oleh orang tuanya untuk menjadi orang yang baik, menjadi penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga akan membawa juga guru-gurunya yang mengajari Al-Quran. Sebagaimana saya baca di tanah kan, bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Tentu ini sebuah bekal kita semuanya. Saya bangga, saya senang bisa berada di lingkup ataupun menjadi keluarga besar dari Al-Furqan, dan saya juga bangga mengajak Bapak Ibu juga menjadi bangga karena lulusan anak-anak Bapak Ibu menjadi lulusan SD atau TK IT Al-Furqan. Ini sejalan dengan visi kami membangun Subang ke depan, di mana visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Subang yang unggul, ya, terus maju dan kompetitif, berdaya saing dalam bingkai karya pembangunan yang berkelanjutan, menuju Subang yang adil, makmur, sejahtera, dan religius. Religius kita anggap, kita masukkan bukan karena kemarin akronim dari pasangan Reynaldi Agus, tetapi bahwa ini ada juga bagian dari visi kita ke depan, bagaimana anak-anak Subang menjadi anak-anak yang baik, punya iman dan takwa, punya kekuatan yang bisa mereka ke depan. Tentu tantangannya jauh lebih hebat, di mana mereka tentu kekuatan yang fondasi utamanya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebuah harapan kita semuanya, apalagi tantangan ke depan Bapak Ibu, bahwa Subang sudah menjadi daerah industri, menjadi kawasan industri, sebagaimana mungkin sudah viral bahwa Subang ini akan ada pabrik mobil terbesar di dunia, BYD, yang insya Allah 18.000 karyawan dibutuhkan. Sebentar lagi juga ada pabrik mobil listrik juga, Finfast, di sini dekat ya, di Pada Asih, itu pabrik mobil listrik dari Vietnam, dan insya Allah juga ada mobil yang lain, ada Chery dari Malaysia, dan akan banyak lagi pabrik-pabrik yang lain. Bukan saja membawa ekonomi masuk, tetapi juga mohon maaf pasti akan ada sebuah persoalan kesenjangan sosial, ada juga masalah sosial. Contoh misalkan kaitan dengan obat-obatan terlarang, narkoba, ini juga PR kita semuanya. Era akses tol Subang sudah bagus, apalagi nanti ada pelabuhan Patimban, ya, juga dengan Bandara Kertajati juga dekat. Ini bukan hal yang mudah juga kita kelola, baik secara ekonomi, dan juga ada tantangan berikutnya, bagaimana anak-anak kita kuat terhadap menghadapi tantangan zaman. Maka fondasi itulah sejak kita, anak-anak kita di Buayan, di sekolah TK ataupun juga di sekolah dasar, itulah fondasi kita untuk menyelamatkan generasi ke depan menuju Subang maju, menuju Indonesia emas tahun 2045. Tadi sampaikan oleh Kang Agus, Kang Akom, bahwa ya 20 tahun ke depan, ya, pada saat Indonesia emas, mungkin Pak Akom sudah tidak ada, wallahu a'lam bishawab, mungkin saya juga masih hidup, ya. Mungkin wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu gitu ya. Tapi 20 tahun yang akan datang, usia saya 73, berarti beliau 79. Kalaupun ada, emas sudah kondisinya mungkin sudah ya kakek-kakek begitu ya. Sekarang juga mungkin gitu sudah kakek-kakek begitu ya. Artinya sudah tidak produktif gitu ya. Sedangkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang produktif. Maka inilah harapan ke depan untuk Subang lebih baik lagi, Subang hebat. Salah satunya lahir dari pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Al-Furqan, insya Allah.